Pertama, ya kalau kita bicara kondisi ini ekonomi harus bicara dengan asumsinya dulu. Nah, asumsinya adalah bahwa konflik saat ini sifatnya bilateral, ya artinya Iran dengan Israel. Tetapi seperti disampaikan Pak Dino, Irannya ini Iran yang extended, jadi juga termasuk Houthi yang ada di Yemen, Hezbollah, ya maupun Hamas sendiri. Ya, jadi memang yang kita harus perhitungkan di sini bukan hanya Iran sebagai suatu negara, tapi Iran sebagai suatu kekuatan yang punya pengikut istilahnya ya di berbagai wilayah di Timur Tengah, dan kebetulan wilayah-wilayah tersebut berbatasan dengan Israel ya, dan atau punya pengaruh misalkan terhadap Laut Merah. Nah, saya coba melihat dampaknya ya, termasuk nanti ke rupiah, ke Indonesia melalui 3 jalur ya. Satu adalah keseimbangan eksternal dengan neraca pembayaran, kedua terkait inflasi, dan terakhir pertumbuhan ekonomi ya. Nah, untuk keseimbangan eksternal sebenarnya sebelum ada ribut-ribut Israel bahkan dengan Hamas ya, kita melihat bahwa trade balance kita, neraca perdagangan kita yang selalu surplus untuk waktu 2 tahun lebih, saya lihat angkanya makin lama makin kecil. Masih surplus, terakhir tapi sudah di bawah 1 billion US dollar. Jadi ini suatu sebenarnya sudah mulai lampu kuning. Jangan-jangan kita tidak bisa lagi melanjutkan surplus di neraca perdagangan. Nah, kenapa ini kritikal? Karena eh, kinerja kita secara eksternal akan dilihat dari keseimbangan di ini current account, ya, neraca berjalan yang merupakan gabungan dari neraca perdagangan barang dan jasa. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, agak sulit kita membayangkan neraca perdagangan barang kita akan membaik. Ya, pertama karena tadi harga-harga naik, kemudian kemungkinan distribusi terganggu, terutama yang melalui Laut Merah ataupun Selat Hormuz, ya. Dan kemudian yang sudah pasti era komoditi booming sudah lama berakhir ya, sudah tahun lalu. Ditambah memang tingkat bunga tinggi membuat permintaan global memang menjadi lemah ya. Jadi ekspor kita apakah yang manufacturing ataupun yang komoditas, dua-duanya tidak punya prospek bagus ya. Meskipun ada pelemahan rupiah, karena biasanya international trade akan mengatakan bahwa kalau kita punya currency yang melemah itu bagus untuk ekspor. Tapi masalahnya ekspor kita masih didominasi oleh komoditas ya, bukan oleh produk manufacturing ya, sehingga melemahnya rupiah terhadap US dollar itu tidak terlalu membantu dalam konteks daya saing, terutama untuk produk manufacturing ya. Nah, kalau keseimbangan di sektor jasa, neraca perdagangan sektor jasa ini menurut saya akan lagi makin berat ya, makin berat karena salah satu yang bikin defisit di situ adalah freight, shipping ya. Dan dengan melemahnya rupiah terhadap US dollar ditambah dengan kemungkinan terganggunya jalur distribusi terusan Suez, Laut Merah, Selat Hormuz, ya, termasuk Indian Ocean yang dekat-dekat daerah Jazirah Arab dan Iran, maka saya khawatirkan justru current account defisit kita itu bisa melebar, ya. Dan ini tentunya harus dijaga karena ini juga bisa membuat sentimen negatif tadi pertanyaan Uni mengenai rupiah, ya. Kalau kita punya current account defisit, ya defisit neraca berjalan yang punya potensi membesar, itu bisa membuat orang lebih agak khawatir terhadap kemampuan Indonesia untuk menyeimbangkan neraca eksternalnya. Nah, harapan kita kan sebenarnya dari arus modal, ya neraca arus modal, terutama dari inflow. Tapi ya seperti yang Bu Mari dan yang lain katakan, yang pasti akan terjadi outflow, ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh lah, ketika Israel dan Hamas ribut-ribut, itu dalam waktu 4 hari sesudah kejadian Israel dan Hamas itu ribut, ada outflow dari SBN kita, surat berharga negara kita, sekitar 4 triliun. Hanya dalam waktu 3 hari, 4 hari setelah kejadian Israel Hamas. Itu baru Israel Hamas yang sifatnya sangat lokal sebenarnya ya, cuma istilahnya seperti isu internal di Timur Tengah. Nah, ini kan isunya lebih besar dari itu. Jadi memang kita tidak bisa berharap dari arus modal, apalagi kemungkinan Federal Reserve tidak akan menurunkan tingkat bunga cepat-cepat ya. Kalau Mbak Uni lihat hari ini kenapa rupiah memang menghadapi pelemahan,
sebelum ada isu Iran Israel itu lebih karena dolar menguat terhadap semua mata uang. Kenapa Hmm. dolar menguat terhadap semua mata uang? Karena semua pihak dalam tanda petik agak ini apa istilahnya bahasa gampangnya kecelek, karena mereka menyangka bahwa Federal Reserve akan segera melakukan cut rate, ya, melakukan pemotongan suku bunga, yang ternyata ya saya sendiri juga prediksinya nggak mungkin sebelum tengah tahun ini, ya, karena tingkat inflasi di Amerika itu masih di atas apa yang ditargetkan oleh si Federal Reserve. Demikian juga yang saya cek terjadi di Jepang misalkan. Nah, jadi intinya secara eksternal memang kita akan menghadapi tantangan yang serius. Dan ini yang bisa membuat rupiah menjadi tertekan. Tapi tertekannya sampai berapa tentunya ini yang paling sulit, ya. Yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mencoba menahan agar stabilitas dari fluktuasi, maksudnya agar fluktuasi nilai tukar dolar itu bisa lebih destabilize, ya, dengan intervensi. Tapi juga BI tidak mungkin menggunakan cadangan dolarnya begitu saja, cadangan devisa begitu saja untuk melakukan intervensi karena akibatnya akan fatal, ya. Karena memang ya kondisinya seperti itu. Bahkan kalaupun misalnya BI menaikkan suku bunga, barangkali juga efeknya tidak terlalu kuat, ya, untuk karena memang yang kejadian adalah dolar menguat terhadap semua mata uang sebagai akibat tingkat bunga yang tinggi, ditambah sekarang gara-gara Iran Israel ini seperti biasa investor akan safe haven, akan mencari Hmm. tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman itu selalu dua. Satu US dollar mata uang, satu lagi UST bond, treasury bond.